Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang istisna. Susunan istisna adalah susunan yang di dalamnya terdapat pengecualian. Dan di dalam susunan istisna di sini terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama disebut dengan mustasna minhu. Kemudian yang kedua disebut dengan mustasna. Dan yang ketiga ini ada yang disebut dengan adatul istisna. Mustasna minhu adalah kalimat di mana dari kalimat tersebut akan dikecualikan. Sementara mustasna itu adalah kalimat yang dikecualikan dari mustasna minhu, dan kemudian adatul istisna adalah alat atau media untuk mengecualikan. Kita ambil contoh seperti lafaz hadara at-tullabu illa Zaidan. Hadara hadir at-tullabu, siapa para siswa, illa Zaidan, kecuali Zaid. Dalam susunan ini ada pengecualian, yaitu kata-kata illa Zaidan, kecuali Zaid. Maka susunan ini disebut dengan susunan istisna, atau di dalam bahasa nahwunya disebut dengan uslubul istisna. Kemudian yang mana yang disebut dengan mustasna minhu, kemudian yang mana mustasna, dan yang mana yang disebut dengan adatul istisna. Mustasna minhu itu adalah kalimat yang darinya akan dikecualikan, yang dalam hal ini adalah lafaz at-tullab. Dalam susunan ini lafaz at-tullab adalah kalimat yang memiliki hukum. Jadi yang hadir di sini adalah at-tullab. Sementara mustasnahnya itu adalah lafaz Zaid, yaitu kalimat yang dikecualikan daripada lafaz at-tullab. Jadi semua siswa ini hadir kecuali Zaid. Jadi Zaid ini merupakan bagian daripada at-tullab, kemudian dia dikecualikan atau dikeluarkan. Artinya kalau memang at-tullab di sini hadir, berarti dia tidak hadir. Kemudian adatul istisna itu adalah alat untuk mengecualikan, yang dalam hal ini adalah lafaz illa. Jadi at-tullab ini adalah mustasna minhu. Mustasnanya di sini adalah Zaidun, kemudian adatul istisna ini adalah illa. Contoh yang lain seperti lafaz mara'aitu at-tullaba illa khalidan. Mara'aitu, tidak melihat siapa saya, at-tullaba, kepada semua siswa. Aku tidak melihat para siswa, illa khalidan, kecuali Khalid. Susunan ini menyatakan bahwa aku tidak melihat para siswa kecuali aku hanya melihat Khalid. Lafaz at-tullab ini adalah mustasna minhu, artinya kalimat yang terkena hukum daripada lafaz ma ra'aitu. Aku tidak melihat para siswa. Kemudian lafaz khalidan ini adalah kalimat yang dikecualikan daripada lafaz at-tullab. Berarti manakala lafaz at-tullab itu tidak saya lihat, maka lafaz khalid ini adalah yang saya lihat. Illa khalidan, hanya Khalidlah yang saya lihat. Ini adalah gambaran dasar dari uslubul istisna atau susunan kalimat yang di dalamnya terdapat pengecualian. Selanjutnya, adatul istisna atau alat untuk mengecualikan ini ada berbagai macam. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada yang masuk di dalam kategori kalimat huruf, yaitu lafaz illa. Contohnya seperti lafaz qamar rijal illa khalidan.
Qoma berdiri, ar-rijalu siapa para laki-laki, illa Khalidan kecuali Khalid. Lafadz Khalidan ini dikecualikan daripada lafadz ar-rijal, yang mana semua para rijal di sini koma. Artinya semua orang laki-laki itu berdiri kecuali Khalid saja yang tidak berdiri. Jadi Khalidan di sini mustasna, sementara ar-rijal ini mustasna minhu, dan adat istisnanya di sini adalah illa, yang dalam hal ini masuk di dalam kategori huruf. Kemudian kategori yang kedua adalah masuk di dalam kalimat isim. Adat istisna tersebut adalah lafadz ghairu atau lafadz siwan. Ada juga yang membaca suwa ataupun sawa, dan ada pula yang menyertakan hamzah setelahnya, jadi dibaca sawa. Jadi yang masuk di dalam kategori kalimat isim yaitu lafadz ghairu dan lafadz siwa, suwa, dan sawa. Contohnya seperti lafadz shalla al-muslimuna al-jum'ata ghaira al-maridi. Sholat al-muslimuna siapa orang-orang muslim, al-jum'ata kepada sholat Jumat, ghairul maridi selain orang yang sakit. Lafadz ghairu al-maridi, jadi al-maridi di sini adalah mustasnanya, yang dalam hal ini dikeluarkan dari kata-kata al-muslimuna. Semua orang muslim sholat al-jum'ata Jumat, kemudian ghairul maridi selain orang sakit, artinya orang yang sakit ini tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi al-marid dikeluarkan daripada lafadz al-muslimuna. Manakala al-muslimuna di sini sholat, maka al-maridi ini tidak sholat. Al-muslimuna yang terkena hukum daripada lafadz sholat ini dikatakan sebagai mustasna minhu, sementara al-maridi di sini mustasnanya. Lafadz ghairu dalam hal ini adalah merupakan adatul istisna yang masuk di dalam kategori kalimat isim. Lafadz ghairu ini juga bisa diganti dengan lafadz siwa. Jadi siwal maridi selain orang yang sakit, sama masuk di dalam kategori adatul istisna. Kemudian kategori yang ketiga ini adalah masuk di dalam kategori kalimat fi'il, yaitu lafadz laisa dan juga lafadz la yakunu. Contohnya seperti lafadz maja'a at-tullabu minal madrasati laisa khalidan. Maja'at tullabu, tidak datang at-tullabu siapa para siswa, minal madrasati dari sekolah, laisa khalidan kecuali Khalid. Semua siswa tidak datang dari sekolah, hanya Khalid saja yang datang dari sekolah. Jadi lafadz khalidan di sini dikeluarkan daripada lafadz at-tullab, yang mana lafadz at-tullab di sini terkena hukum yang maja'a minal madrasah. At-tullab di sini masuk di dalam kategori mustasna minhu, sementara khalidan yang dikeluarkan dari at-tullab ini adalah mustasnanya. Kemudian adat istisnanya adalah lafadz laisa. Contoh yang lain seperti lafadz insahaba al-junudu minal ma'rikati la yakunu qaidan. Insahaba mundur, al-junudu siapa para tentara, minal ma'rikati dari perang, la yakunu qaidan kecuali qaidan pemimpinnya atau panglimanya. Semua para tentara itu mundur dari medan perang kecuali pemimpinnya.
lafadz al-junud ini adalah sesuatu yang terkena hukum insahabah, yaitu mundur. Jadi semua para tentara mundur dari medan perang. La yakunu qaidan, kecuali qaid. Jadi qaid di sini adalah kalimat yang dikecualikan dari lafadz al-junudu. Manakala lafadz al-junudu ini dinyatakan mundur dari perang, maka lafadz al-qaid itu tidak mundur. Artinya dia terus maju atau berada di dalam medan perang tersebut. Jadi lafadz al-junud yang terkena hukum ini masuk di dalam kategori mustasna minhu, kemudian qaidan ini mustasnanya, sementara lafadz la yakunu ini adalah adatul istisna. Kemudian kategori yang keempat adalah ada yang mengatakan bahwa adat ini masuk di dalam kategori kalimat fiil, ada pula yang memasukkannya dalam kategori kalimat huruf. Adat istisna tersebut adalah lafadz ada, kemudian lafadz khola, dan lafadz hasya. Jadi ada khola dan hasya, ini ada yang memasukkannya sebagai kalimat fiil dan ada pula yang menganggap sebagai kalimat huruf. Untuk ulama Basrah ini menyatakan bahwa ada khola hasya ini masuk di dalam kategori huruf jar, sehingga kalimat isim yang jatuh setelahnya i'rabnya dijerkan sebagai majrur. Dan di sini ulama Basrah menyatakan bahwa ada khola hasya ini tidak jatuh setelah masdariyah. Sementara untuk ulama Kufah ini menyatakan bahwa lafadz ada khola hasya ini adalah merupakan kalimat fiil yang mengandung makna illah dan dia jatuh setelah masdariyah. Jadi manakala ulama Basrah menyatakan bahwa dia tidak boleh didahului dengan masdariyah, sementara untuk ulama Kufah menyatakan dalam penggunaannya dia didahului oleh masdariyah. Contoh adat istisna khola ada hasya yang menurut ulama Basrah, di mana dalam penggunaannya tidak didahului oleh masdariyah, seperti lafadz roja'a at-tullabu ada Khalidin. Roja'a pulang at-tullabu, siapa para siswa, ada Khalidin selain Khalid atau kecuali Khalid. Di sini lafadz at-tullab adalah merupakan mustasna minhu yang terkena hukum daripada kata-kata roja'a, berarti semua para siswa itu pulang. Ada Khalidin kecuali Khalid, maka Khalid ini adalah kalimat yang dikeluarkan dari kata-kata at-tullab, yaitu pulang. Jadi manakala semua siswa itu pulang, maka Khalid ini tidak pulang. Di sini lafadz Khalidin i'rabnya adalah majrur karena memang jatuh setelah lafadz ada, yang dalam hal ini lafadz ada menurut ulama Basrah dianggap sebagai huruf jar, sehingga Khalidin di sini adalah majrurnya. Contoh yang lain, najaha at-tullabu fil imtihan hasya Bakrin. Najaha lulus at-tullabu, siapa para siswa, fil imtihan pada ujian, hasya Bakrin kecuali Bakar. Jadi semua siswa itu lulus di dalam ujian kecuali Bakar, artinya Bakar ini tidak lulus. At-tullab di sini mustasna minhunya yang terkena hukum daripada lafadz najaha fil imtihan, yaitu lulus di dalam ujian, sementara lafadz Bakrin ini adalah mustasnanya yang dikecualikan dari lulus tersebut. Jadi lafadz Bakrin ini dikecualikan daripada lafadz at-tullab. Bakrin di sini i'rabnya majrur karena memang didahului oleh lafadz hasya yang merupakan huruf jar menurut ulama Basrah. Dan lafadz hasya ini bisa juga diganti dengan lafadz khola atau lafadz ada, yang kesemuanya sama-sama mengandung makna illah, yaitu kecuali. Ini contoh menurut ulama Basrah. Contoh yang menurut ulama Kufah, yang mana di dalam penggunaan lafadz ada, hasyah, dan khola di sini didahului oleh masdariyah, seperti lafadz roja'a
al-ummalu ila buyutihim ma khola Zaidan, atau boleh diganti dengan ma hasya Zaidan atau ma ada Zaidan. Roja'a pulang al-ummalu, siapa para pekerja, ila buyutihim, ke rumah mereka, ma khola Zaidan, kecuali Zaid, atau ma hasya Zaidan, sama kecuali Zaid. Di dalam susunan ini, lafad kholah ada hasya didahuluin oleh ma masdariyah. Ini menurut ulama Kufah. Sehingga mustasnanya itu akan dibaca Zaidan, dinasobkan. Di sini lafad al-ummala adalah merupakan mustasna minhu karena memang dia terkena hukum daripada roja'a ila buyutihim. Jadi yang pulang ke rumah mereka itu adalah al-ummala, para pekerja. Sementara lafad Zaidan ini adalah kalimat yang dikecualikan daripada lafad al-ummala. Jadi manakala semua para pekerja itu pulang ke rumah mereka, maka Zaid ini tidak pulang. Jadi Zaidan ini adalah mustasnanya, sementara al-ummala di sini adalah mustasna minhunya. Ma khola, ma hasya, dan ma ada itu adalah adatul istisna. Pembahasan tentang hukum daripada mustasna, sebagaimana tadi yang kita lihat, ada kalanya lafaz Zaid ini dibaca nasob dan ada kalanya dibaca jer, itu nanti akan dibahas pada pembahasan secara terpisah. Ini adalah beberapa adat istisna. Jadi ada yang masuk di dalam kategori huruf, ada yang masuk di dalam kategori kalimat fiil, dan ada pula yang masuk di dalam kategori isim. Dan ada pula yang menyatakan bahwa beberapa adat istisna itu ada yang masuk di dalam kategori fiil, dan ada pula yang masuk di dalam kategori kalimat huruf. Kita perhatikan contoh-contoh di dalam ayat Al-Quran, seperti lafaz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu, lana bagi kami, illa kecuali ma sesuatu, 'allamta, yang telah mengajarkan siapa engkau Allah na kepada kami. Kita perhatikan lafaz la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali sedikit ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Di sini terdapat pengecualian, yaitu kalimat yang jatuh setelah lafaz illa, ma'allamtana. Ma'allamtana ini adalah dikecualikan atau dikeluarkan dari kata-kata ilmalana. Bagi kami tidak ada ilmu kecuali sesuatu yang telah engkau ajarkan. Ma'allamtana ini dikeluarkan daripada lafaz ilmalana. Jadi ilmalana ini adalah merupakan mustasna minhu, sementara ma ini adalah mustasnanya. Kemudian adatul istisnanya adalah menggunakan illa. Contoh yang lain seperti lafaz wa id qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa'id, dan tatkala kulna mengatakan siapa kami Allah, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, hendaklah sujud siapa kamu, li adama, sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka bersujudlah siapa mereka malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Di sini terdapat pengecualian, yaitu mengecualikan iblis dari mereka-mereka yang bersujud kepada Nabi Adam. Di sini lafaz iblis adalah merupakan mustasna karena memang dia dikecualikan dari orang-orang yang bersujud. Jadi mustasna minhunya di sini adalah waw jama, yang dalam hal ini adalah al-malaika. Sementara adatul istisna adalah dengan menggunakan adat illa. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz
wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilu as-solihat. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh berada di dalam kerugian, illa, kecuali alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman. Siapa itu alladzina? Wa amilu, dan beramal siapa mereka? as-solihati, kepada amal-amal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di sini terdapat pengecualian, yaitu sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Kata-kata alladzina amanu wa amilus solihati dan seterusnya itu dikecualikan dari keadaan rugi yang dialamin oleh al-insan. Jadi di sini dikeluarkan daripada lafaz al-insan, sehingga lafaz al-insan ini merupakan mustasna minhunya, dan alladzina amanu dan seterusnya itu merupakan mustasnanya. Di sini menggunakan adat istisna yang berupa illa. Ini adalah beberapa gambaran umum tentang istisna, di mana di sana harus terdapat rukun-rukun istisna yang berupa mustasna, mustasna minhu, dan adatul istisna. Serta adatul istisna juga dibagi dalam beberapa kategori. Untuk pembahasan yang lebih rinci akan kita bahas di dalam pembahasan selanjutnya. Silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.